Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan luasan waktu dan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita melalui jamaah Aisyah Ranting Simpang Pematang dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selawat serta salamnya Allah semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baiklah para hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ada yang hadir, yaitu Pak Salamun beserta Ibu. Alhamdulillah bisa menghadiri kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah juga hari ini kita bisa hadir semua jemaah kita. Semoga hari-hari berikutnya ke depan jemaah kita semakin ramai hadir, dan saudara-saudara kita yang lain dilapangkan waktunya oleh Allah agar bisa menghadiri kajian kita lebih lanjut. Baiklah ibu-ibu sekalian, marilah kita buka kajian kita hari ini dengan baca qul kita adalah selanjutnya, yaitu tadarus Al-Quran Kehidupan. Kita hafalan surat sampai surat Al-Tafasir.
لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Biasanya agak dari grogi itu. Cobain aja tuh. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتسألون ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. Artinya, bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam tubuh. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahannam.
dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Al-Kasur. Nah, kemudian kita acara selanjutnya yaitu acara inti kajian yang akan disampaikan Pak Salmi kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jamaah pengajian Ranting Aisyah Simpang Pematang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita yang begitu besar, yang kalau dinilai dengan harta benda itu tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersyukur dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga, sahabat dan umatnya yang taat menjalankan perintahnya sampai hari kemudian. Jemaah pengajian Aisyah Ranting Simpang Pematang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pesanan materi tentang wanita dalam Muhammadiyah. Kalau kita membahas materi wanita Muhammadiyah atau yang sering disebut dengan Aisyah itu adalah pengikut dari istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah, yang bernama Aisyah. Asal katanya Aisyah karena mengikuti Aisyah maka menjadi Aisyah. Kemudian apakah yang harus dilakukan oleh pengikut Aisyah atau yang disebut Aisyah adalah kehidupannya, tata cara Aisyah menjalani hidup. Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang ketiga. Tetapi Aisyah ini istri Rasulullah satu-satunya yang menikah dengan Rasulullah masih gadis. Yang lain yang dinikahi Rasulullah janda semua. Karena Rasulullah SAW menikah itu bukan karena nafsu, tetapi karena ingin mengangkat derajat kaum wanita pada saat itu. Sebelum datang Islam, yang waktu itu wanita hanya sebagai budak ataupun makhluk yang diperjualbelikan, Islam datang maka wanita diangkat oleh Rasulullah menjadi
mulia. Bagaimana saat itu keadaan wanita? Kalau misalkan ada seorang suami meninggal, seorang bapak meninggal, waktu itu wanita atau istri dari bapak boleh dinikahi oleh anaknya yang laki-laki. Nah, di zaman jahiliyah. Bahkan waktu itu boleh tuker-tukeran istri. Ini zaman jahiliyah. Wanita seperti harta atau seperti benda yang diperjualbelikan. Nah, kemudian datang Islam, diangkat oleh Rasulullah, para janda yang ditinggal oleh orang kafir karena kehidupannya yang kurang atau dalam keadaan miskin, maka dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, Aisyah ini satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi ketika gadis. Awalnya mau dinikahkan dengan orang lain agama, tetapi setelah Abu Bakar masuk Islam, maka turun nikah beda agama itu tidak boleh. Akhirnya Aisyah yang tadinya mau dinikahkan dengan seorang yang tidak beragama Islam gagal dan dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pribadi Aisyah ini yang dapat kita ambil dari ibrohnya atau dari ceritanya. Yang pertama, Aisyah ini adalah sosok wanita yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi karena baktinya kepada orang tuanya, Aisyah mau dinikahkan dengan siapa saja oleh ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, pokoknya mau. Jadi pribadi yang dapat diambil contohnya dari Aisyah istri Rasulullah ini adalah ketaatan kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Kalau anak-anak sekarang ini biasanya kan cari suami nggak mau ya, orang usianya itu selisihnya banyak sekali. Nabi Muhammad jadi nabi, Aisyah ini masih umur 5 tahun. Nah, Nabi Muhammad umur 40 tahun, Aisyah masih umur 5 tahun. Kan masih muda sekali, masih anak-anak, masih balita. Kalau anak sekarang nggak mau dinikahkan sama orang yang tua. Tapi Aisyah ini sangat taat kepada orang tuanya. Nah, jadi mau saja dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinikahkan dengan Rasulullah masih umur 6 tahun, ya, masih sangat kecil, umur 6 tahun akad nikahnya terjadi. Tetapi hidup bersama dengan Rasulullah SAW itu setelah umur 9 tahun baru hidup bersama dengan Rasulullah. Ini yang pertama, itu ketaatannya dari Siti Aisyah ini luar biasa kepada orang tua. Kemudian yang kedua yang perlu dicontoh dari Aisyah itu adalah nikah berdasarkan agama. Jadi pernikahan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayahnya sudah masuk Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sudah masuk Islam. Kemudian akhirnya Siti Aisyah juga masuk Islam. Yang tadinya Aisyah ini mau dinikahkan dengan orang
yang bukan Islam tetapi tidak mau karena berbeda agama. Dinikahkan dengan Rasulullah yang sudah umur 40 tahun mau. Nah, ini menunjukkan bahwa nikah ini harus dengan yang seagama. Kalau kita orang Islam, nikah harus dengan orang Islam. Sekarang ini tapi karena kurangnya pengetahuan tentang Islam, ya, ini kadang meremehkan. Katanya nggak apa-apa, agama semua sama, semua benar. Nah, ini pemahaman liberal. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita, bahwa orang Islam harus menikah dengan orang Islam. Jangan sampai anak-anak kita terayu oleh pasangan yang bukan Islam. Karena Islam ini agama yang paling mulia di sisi Allah, agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah dari agamanya itu, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, khasirin, rugi. Nah, ini menjadi perhatian yang serius bagi kita di zaman sekarang, di mana banyak pernikahan beda agama. Nah, ini statusnya nanti bagaimana coba? Ada orang Islam, ya, perempuan Islam, terus nikah dengan agama lain. Nah, secara hukum waris sudah tidak ketemu, dan secara hubungan badan pun nanti hukumnya adalah zina. Jadi dosa selamanya. Misalkan nih, satunya agamanya Hindu, yang lakinya, kemudian yang perempuannya Islam, itu nanti nggak tercatat di KUA, itu nggak bisa. Nanti dapatnya cuma akte nikah dari catatan sipil. Dan ini nanti kalau misalkan lahir perempuan, ya, ini bapaknya ini nggak bisa jadi walinya kalau nikah. Ini kan kasihan. Laki-laki Muslim harus nikah dengan perempuan Muslim. Perempuan Muslim harus nikah dengan laki-laki Muslim. Budak perempuan yang hitam legam itu lebih baik daripada menikah dengan perempuan non-muslim yang cantik lagi kaya raya. Nih, ini jelas sekali di dalam agama Islam tentang larangan nikah beda agama. Tetapi di akhir zaman ini ada orang yang kampanye fikih lintas agama. Nah, ini pernah dengar ibu-ibu, ada fikih lintas, ini sangat memprihatinkan. Nah, ini perlu ditanamkan di dalam warga Aisyah, ya. Kita contoh itu Siti Aisyah mau dinikahkan dengan orang kaya, kemudian termasuk pemimpin suku Quraisy di kabilah Quraisy di Arab itu, ya, tapi menolak, pilih nikah dengan Rasulullah yang umurnya sudah tua, sudah 40 tahun. Nah, itulah yang perlu dicontoh dari Siti Aisyah. Yang kedua, kemudian yang perlu dicontoh dari Siti Aisyah adalah kecerdasannya. Dalam sebuah riwayat
Abi Thalib itu hanya hanya mampu menguasai hadis dari Nabi hanya 2.900. Sementara Siti Aisyah menguasai hadis 3.500-an. Jadi Ali bin Abi Thalib, anak pamannya Nabi, ya, ponakannya Nabi, yang sejak kecil bareng ketika di Mekah, ya, sebelum Rasulullah hijrah, itu tinggalnya bersama Nabi, ini menguasai hadis hanya 2.900-an. Sementara Aisyah menguasai 3.500-an hadis. Nah, ini luar biasa cerdasnya. Jadi banyak hadis yang langsung sumbernya dari Aisyah. Awalnya an Aisyata radhiyallahu anha qala. Jadi yang pertama urutannya orang yang terbanyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Yang kedua Aisyah, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Ibnu Umar. Urutan daripada orang yang hafal hadis. Jadi luar biasa Aisyah cerdasnya. Makanya kalau ada perbedaan, misalkan nih, ada perbedaan tentang sholat malam Rasulullah atau sholat tarawih. Sholat malam Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah dilaksanakan 4 rakaat salam ditutup. Sedangkan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 3, ya. Ini memakai hadis yang berasal dari Siti Aisyah, yaitu 4 rakaat salam, kemudian ditutup dengan 3 witir. Nah, karena dinilai dari kehidupan sehariannya, Aisyah ini hidupnya bareng terus sama Rasulullah kalau di rumah. Sedangkan Ibnu Umar itu sahabat, barengnya kalau di masjid. Nah, kadang-kadang kalau pas ngumpul-ngumpul dengan para sahabat, ya, maka warga Muhammadiyah dan Aisyah mengambil hadis yang terkuat, yaitu dari Siti Aisyah. Nah, apakah yang 2 rakaat salam sampai 5 kali salam ditambah 3 witir itu salah? Ya tidak. Ya. Karena juga ada dasarnya dari Ibnu Umar. Dalam kita beragama ini, ya, jangan saling menyalahkan. Asalkan itu ada dasarnya, ya, kita tetap bertenggang rasa, harus menghargai. Nah, ini adalah masalah furu' atau cabang yang tidak boleh menjadi perdata. Kemudian keberaniannya yang keempat dari Aisyah ini, keberaniannya. Aisyah ini di samping cerdas, pintar, berani, maka Aisyah ini disebut dengan Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang yang beriman, ibunya orang-orang Islam. Aisyah ini setelah Rasulullah meninggal sempat dihadapkan pada situasi di mana para sahabat itu terjadi percekcokan. Ini pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ceritanya itu setelah Abu Bakar meninggal, Khalifah kan ganti Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab ganti Utsman bin Affan. Nah, pada zaman Utsman bin Affan ini, ya, terjadi percekcokan karena Utsman bin Affan ini, ya, orangnya gampang
dapat bujukan. Nah, waktu itu banyak gubernur-gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab, seperti gubernur Syam, ya, gubernur Mesir. Itu setelah Utsman bin Affan jadi khalifah diganti dengan keluarga Utsman dari Bani Umayyah. Nah, akhirnya di situ timbullah sekelompok orang yang tidak senang dengan Khalifah Utsman, sehingga Khalifah Utsman ini dibunuh. Ketika Khalifah Utsman dibunuh, terjadilah umat Islam ini terpecah, ya, menjadi 3. Yang pertama adalah yang mendukung Utsman, ya. Kemudian yang kedua yang mendukung Ali, ya, mengkultuskan Ali, ya. Kemudian umat Islam yang netral. Waktu itu terjadi perang antara kubu Utsman dengan kubu Ali. Nah, Aisyah ini, istri Rasulullah ini, berangkat ke medan perang, yaitu Siffin, untuk melerai kedua kelompok ini. Nah, jadi berani sekali Aisyah ini untuk menengahi kaum muslimin yang sedang berperang. Keberaniannya ini yang patut dicontoh. Nah, diharapkan pengikut dari Aisyah ini juga menjadi orang-orang yang berani karena benar. Jangan hanya mengikut saja. Jadi kalau kita ini benar-benar menjadi pengikut Muhammad dan pengikut istri Rasulullah, yaitu Aisyah, maka perlu ditiru adalah keberaniannya. Bagaimana Aisyah berdakwah, ya, dengan para sahabat untuk mengajak orang-orang yang tadinya memusuhi Utsman, orang yang memusuhi Ali, ini menjadi bersatu. Nah, itu dari sisi luar yang dapat diambil dari Aisyah. Adapun dari sisi dalam rumah tangga, ya, ibu-ibu mungkin pernah mendengar tentang lagu Aisyah istri Rasulullah ini. Nah, ini Budi apal gitu. Ada 3 hal. Yang pertama yang perlu diperhatikan oleh pengikut Aisyah adalah pergaulan di dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, pergaulan di dalam masyarakat. Yang ketiga, pergaulan dalam masa pendidikan di sekolah. Kesimpulannya adalah pergaulan wanita Islam. Karena yang kita bahas adalah pergaulan di dalam rumah tangga. Pergaulan dalam rumah tangga. Agama Islam ini agama yang sangat lengkap yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengatur hidup dan kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah, kebahagiaan rumah tangga ditentukan oleh kebaikan dan keserasian dalam pergaulan antara suami dengan istri. Sudah dicontohkan oleh Aisyah tadi, ketika menikah harus dengan pasangan yang seagama. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tangkahul mar'atu li arba'i limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fasfar bidatid tarabat yadak. Orang perempuan menikah karena 4 perkara. Yang pertama karena harta, yang kedua karena nasab, yang ketiga karena pangkat, yang keempat karena rupa, kecantikan atau ketampanan, yang kelima karena agama. Maka pilihlah yang beragama. Dengan demikian maka beruntunglah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la tazawwajun nisa li husnihinna fa asa husnuhunna ayyurdiyahunna wa la tazawwaju li amwalihinna fa asa amwalihinna anna tutfihunna walakin tazawwaju 'ala din wala amatun khurma'un syauda'u zatuddin afdalu. Janganlah menikah karena kecantikan atau ketampanan, dengan itu akan merusak. Dan jangan pula menikah karena harta benda, jika kemungkinan dengan itu akan menjerumuskan. Akan tetapi nikahilah karena agamanya. Sesungguhnya hamba sahaya yang perempuan yang jelek lagi hitam rupanya, tapi beragama itu lebih utama. Hadis riwayat Ibnu Wajah. Untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipahami oleh seorang istri terhadap suami. Jadi kalau kita mengikuti Aisyah, bagaimana Aisyah menjadi istri, maka kita mempedomani kitab Adabul Mar'ah fil Islam, yaitu tentang kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban istri terhadap suami yang pertama adalah taat. Nah, wanita yang menjadi istri harus bersikap patuh dan taat serta hormat kepada suaminya dengan tulus ikhlas. Jadi jangan ada perasaan grundel ataupun tidak ikhlas. Jangan sampai kita ini di rumah mengerjakan pekerjaan rumah sebagai istri, mikirnya gini, saya kalau kerja di sana dapat bayaran sebulan 3.600.000. Nah ini kerja tempat suami jadi babu nggak dapat apa-apa, nggak dibayar. Nah, ini kalau tertanam seperti ini, maka pahalanya nggak ada. Karena untuk menjadi istri ini yang dicari apa? Duit? Bukan kan? Yang dicari ridho Allah, yang dicari surga. Jadi bukan duit. Kalau kita kerja di rumah sebagai istri ini yang diharapin duit nggak akan dapat. Maka sebagai istri itu harus benar-benar mempersiapkan ketika mau menikah. Ini adalah semata-mata karena menjalankan perintah Allah. Dengan menikah ini saya berharap bisa masuk surga. Nah ini kalau orang Jawa ini, Bu Budi ini orang Jawa nih, tahu swarga nunut neraka katut.
Nah, perempuan itu masuk surga ya jika ikut suaminya, taat sama suaminya. Masuk neraka ya karena taat sama suaminya. Makanya pilih suami yang harus taat pada Allah. Parah kalau misalkan dapat suami udah kaya tidak, nggak sholat lagi. Nah, kalau malam keluyur, pulangnya pagi jam 4 baru pulang, kemudian tidur, bangunnya jam 9, nggak cari duit. Nah, padahal wanita wajib taat. Ini maka harus hati-hati ketika kita mencarikan suami untuk anak kita. Ini aku masih punya perempuan gadis ini ya. Kalau misalkan anaknya punya pacar, dibilangin, adek, calon suamimu bisa ngaji enggak? Yang ditanya itu, calon suamimu sholatnya rajin enggak? Itu dua pertanyaan saja untuk calon suami dari anak kita, supaya tidak salah pilih. Nah, kalau sudah sama-sama suka, sama-sama cinta, kemudian ternyata suaminya nggak pernah sholat, nggak bisa baca Quran, nah ini payah ini. Dipisahkan nggak mau, kalau dipisahkan bunuh diri atau minggat. Kalau nggak minggat kawin lari. Nah, kan susah kita sebagai orang tua. Maka sejak dini kita proteksi anak-anak kita. Kemudian yang kedua yang dicontohkan oleh Aisyah ya, terhadap kita dalam kehidupan rumah tangga, terhadap ibu-ibu, yaitu bersikap sopan santun, kemudian bermanis muka, ramah dengan menampakkan kecintaan dan kepercayaan yang penuh kepada suami. Jadi gerak-geriknya, tutur katanya itu selalu lemah lembut, budi bahasanya lemah lembut. Jangan sampai suami pulang dari kerja kemudian nyari ya, habis mandi nyari baju, Bu, bajuku yang batik itu di mana? Golek dhewe, umpama dhewe. Cari sendiri, rumah sendiri, nggak tahu tempatnya. Dan yang dicontohkan oleh Aisyah lemah lembut, langsung ngomong, oh ini Pak, saya ambilkan. Biasanya kalau suami habis mandi sudah disiapkan bajunya yang mau dipakai, sudah disetrikakan. Karena apa? Kalau istri misalkan nggak rajin menyetrikakan, begitu suaminya berangkat ke sekolah misalkan bajunya masih kucel ya, kalau orang Jawa itu katakan koloan kucing, kayak koloan kucing kalau orang Jawa itu pasti apa? Di sekolahan ini yang kena istrinya. Ya Allah, bojone sapa? Orang pernah disetrikane bajune. Nah, kemudian yang ketiga, seorang istri hendaklah senantiasa berusaha untuk memiliki gaya dan daya penarik serta tambatan hati bagi suaminya. Ya walaupun udah tua-tua loh Bu, harus punya gaya tarik terhadap suaminya loh Bu. Ya minimal kalau mau tidur ya, udah habis sholat isya mau tidur ya minimal
ukuran lah, ya. Dan bodinya dipakai, ukurnya dipakai. Nah. Jadi seorang istri ini, kalau Aisyah ini ya, Aisyah istri Rasulullah itu, makanya Aisyah itu kalau di dalam lagunya kan istri Rasulullah itu kadang tidur di pangkuannya kan gitu kan. Kemudian Aisyah menyisiri rambut Rasulullah. Masih masakan kancing nggak? Bu Budi kalau Bapak mau berangkat ke kantor, bajunya masih dipasangin kancingnya ya? Ya kan pakai baju sendiri-sendiri, saya juga mau berangkat. Nanti nggak selesai mau dikancing. Kadang-kadang dibantu ya Bu ya. Kadang dibantu. Kancingnya lepas. Kalau pas kancingnya lepas ya dipasangin ya. Yang punya suami diingetin sama pasangan. Iya. Masih punya suami itu, mumpung suaminya belum pergi, punya pasangan, bodoh mesra-mesraan, mumpung masih basah. Supaya nanti kalau salah satu meninggal nggak nyesal ya. Masih hidup sering bentak-bentakan, nah, giliran sudah mati kangen. Kangen kalau sudah mati udah nggak bisa pulang lagi ya. Manis terus ya. Sekarang cari di Komponis cari di Komponis. Susah kalau apa namanya, apalagi kalau apa namanya kerjanya jauh-jauhan ini memang agak susah. Nah kemudian yang keempat, yang terakhir, menghormati kedua orang tua sendiri dan orang tua suami. Nah setelah saya sampaikan ya, ini baru sedikit tentang kitab Adabul Mar'ah fil Islam. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, kita lanjutkan ya, bagaimana kita menjadi warga Aisyah sejati, kita pengikut dari istri Rasulullah yaitu Siti Aisyah, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.